Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengucapkan salam itu sunnah, Pak. Bapak menjawab wajib. Tapi saya lihat menjawab cuma 30 orang. Kenapa malas menjawab salam? Kalau ada salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya apa, Pak? Belum diajarkan ustaz lain ya. Jawaban yang sempurna itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa rahmah. Itu saya dapatkan dari guru saya dari Madinah dulu. Saya ulangi ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa rahmah. Jawaban salam yang sempurna. Karena berdasarkan hadis, jika kamu diberikan ucapan salam, jawablah yang lebih baik, minimal sama, kata Rasulullah. Jadi jangan malas menjawab salam, hukumnya wajib, Pak. Kalau saya mengucapkan salam sunnah. Oleh sebab itu, kalau kita bertamu ke rumah orang, jangan terlalu kencang salamnya, membuat orang berdosa gara-gara kita. Sebab orang yang mendengar salam kita itu, orang tidak menjawab tetangga sebelah, dia ikut berdosa, Pak. Saya ulangi ya, mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya sudah wajib. Orang yang mendengar salam ketika kita bertamu ke rumah orang, ketika dia tidak menjawabnya, dia ikut berdosa gara-gara kita. Jadi banyak yang harus kita perhatikan. Sering kan orang bertamu, Assalamualaikum, tapi karena merasa bukan ke rumah kita nggak jawab. Bapak berdosa, karena Bapak dengar salam itu. Satu-satunya agama yang punya ucapan salam sempurna hanya kita lah. Orang Nasrani selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Yang selamat siangnya bukan dia. Kalau kita yang selamatnya bukan harinya, tapi kitanya. Itulah keunggulan Islam dibandingkan agama lain. Makanya kami orang Batak rame-rame masuk Islam, karena unggul, mulia, tinggi, agung, suci. Oke. Ambil terjemahan Al-Quran. Antum bawa terjemahan, duduk di sini. Kita bikin 1,5 jam ini, gak apa-apa ya. Nonton wayang kulit aja 2 jam kok. Di sini. Ini malam Ahad kok. Besok libur kan? 1 jam boleh. Kok nggak boleh Bapak pulang? Jangan nonton wayang 2 jam mau, dengar ceramah bosan. Yang pertama, tema yang diberikan kepada saya, jaga akidah, memperkuat ukhuwah. Kalau akidah sudah kuat, otomatis ukhuwah sudah bagus. Agak janggal kedengaran berakidah yang benar tapi bermusuhan, tapi terjadi di Indonesia. Janggal kedengaran akidah benar tapi nggak teguran dengan tetangga, ada. Rajin ke masjid tapi nggak bertegur sapa, di masjid kita ini ada. Habis sholat zikir, baca Quran, keluar dari belakang dia. Kan disunahkan menyalami orang. Selama kita bersalaman dengan sesama muslim, gugur dosa-dosa kecil kita. Makanya saya sebanyak-banyak aja ingin bersalaman dengan saudara saya seiman. Banyak kadang saya lihat menghindari bersalaman, pada bersalaman itu menguntungkan kita. Dosa kecil gugur, diminta atau tidak diminta. Sering saya duduk di sini, keluar dari belakang. Kenapa begitu pelit bersalaman dengan orang lain? Kalau bisa 3.000 orang saya bisa salam per hari, karena dosa saya gugur. Sering saya lihat kita di masjid ini pulang begitu saja. Nanti mulailah bersalaman, apa susah? Doakan keluarganya, sehat ya Pak, sehat. Keluarga Bapak sehat-sehat, anak Bapak sehat-sehat. Barakallahu fiik. Itu sudah hilang, tercabut dari masjid kita. Coba
Coba biasakan kita mendoakan orang. Barakallahu fiik. Istri bapak sehat-sehat, istri tua sehat, yang muda sehat. Salamnya Pak sama istri muda. Yang tua nggak usah salamin. Coba kita biasakan dari sekarang seperti itu. Mendoakan saudara seiman, bersalaman dengan saudara seiman, berpelukan dengan saudara seiman. Ya, kita buktikan mulai besok. Udah cukup ceramahnya. 1. Memperkenalkan Allah kepada anak sejak dini. Bapak mengeluh, Pak Munzir, kok anak saya setelah kuliah di Amerika, kuliah di Jerman, kuliah di UGM sudah enggak sholat lagi. Padahal waktu bersama kami tinggal di komplek, enggak tinggal sholat ke Masjid Al-Muttaqin. Wajar. Kenapa Pak? Dia sholat bukan karena Allah, tapi karena ayahnya, karena dia tidak mengenal Allah. Bapak kan selama ini selalu menyuruh anak sholat ke masjid, tapi tidak memperkenalkan Allah kepada anak. Ibu selalu menyuruh anak dan bangga anak sholat ke masjid, tapi tidak memperkenalkan Allah kepada anak, tidak memperkenalkan anak, tidak memperkenalkan kepada Allah. Begitu kuliah di IPB nggak sholat dia Pak, karena sholatnya karena ibunya bukan karena Allah. Oleh sebab itu yang pertama kita lihat, memperkenalkan Allah kepada anak sejak dini. Surat 20 ayat 14. 20 ayat 14. Terjemahan langsung yang kencang ya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Rabb selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Kenapa kita sholat? Karena perintah Pak. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Kenalin dong saya Munzir. Allah pun memperkenalkan diri. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah. Apa ilah itu? Yang kita muliakan, kita agungkan, kita tinggikan, kita sucikan, kita prioritaskan. Sudahkah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ibu gara-gara masa rendang terlambat sholat zuhur. Bapak ngetik di kantor terlambat sholat zuhur. Pak sholat yuk jamaah ke masjid, nanggung 2 lembar lagi. Ma masih zuhur jamaah yuk, kata suami ibu. Nanggung Pak, ini rendangnya udah mau matang, ntar gosong. Matikan kompornya, sholat dulu. Habis sholat baru nyalain kompor. Ini yang terjadi di negeri kita saya lihat. Makanya susah diberkahi. Sepakat? Sedang ngetik, saya kan banyak ngisi di kantor. Pak, jamaah yuk, mau pengajian. Ntar Pak nanggung 2 lembar lagi. Bahasa nanggung itu apa? Dari setan Pak, itu bahasa setan itu. Bu, sholat bu, nanggung. Besok masuk neraka tidak, surga tidak, nanggung. Ibadahnya nanggung. Ke surga tidak, neraka tidak Pak. Mari kita rubah pola pikir itu. Jangan kata nanggung. Contoh, kenapa salat tarawih di sunnah bisa rame, salat fardu kita enggak ke masjid? Bapak enggak sholat juga ke masjid ini enggak apa-apa kok, salat sunnah kok ini tarawih ini. Tapi sholat waktunya cuma 2-3 saat kok setiap hari di sini. Hah? Sekali-sekali. Ini penuh. Tarawih sunnah loh itu. Ya kita berdoa mudah-mudahan habis tarawih, habis Ramadan kita penuhi masjid ini. Jangan hanya tarawih kita ke masjid. Tujuh orang, amin gitu. Ya, harus ada perubahan, ada peningkatan. Malu kita Pak lihat di Timur Tengah ini, di Madinah, di Saudi,
di Dubai, di Kuala Lumpur. Sholat jamaah itu penuh masjid, Pak. Kalau pengajian sampai berdiri mereka, saking penuhnya masjid itu. Eropa, Pak, Eropa Barat, di Jerman itu. Kenapa kita seperti ini? Karena kita tumbuh tanpa dasar pendidikan agama yang kuat. Sepakat? Tumbuh tanpa dasar pendidikan agama yang kuat. Itu kok bahasanya. Tumbuh begitu saja, Pak. Ya. Kedua, surat 112 1 sampai 4. 112. Yang cepat. Surat berapa itu? Ayat apa itu? Qul Allahu ahad. Langsung. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak berada dan tidak pula diperankan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kepada Allah lah semua kita meminta dalam kenyataan. Kenapa lebih bergantung kepada manusia daripada Allah? Kalau hidup susah, kenapa mengadu sama tetangga bukan kepada Allah? Kalau nggak punya uang, kenapa minta sama teman akrab bukan kepada Allah? Saya kalau nggak ada uang, Pak, malamnya saya sholat minta nangis. Rabb, hamba butuh dana ya Allah, anak hamba butuh kuliah ya Allah. Menangis waktu berdoa itu. Tangisan ketulusan itu luar biasa pengaruhnya, Pak. Jangan minta manusia, kita diledekin orang, dicemehin orang. Tapi kalau kepada Allah, Rabb, mudahkan rezeki hamba. Engkau maha kaya ya Allah. Puji Dia. Engkau maha kaya, Engkau maha pemurah, Engkau maha penyayang ya Allah, Engkau maha penolong. Tolong hamba ya Allah, hamba butuh uang. Apapun yang kita butuhkan minta sama Allah, dikasih. Kalau nggak dikasih, dua kemungkinan: ujian dari Allah. Yang kedua, dosa besar numpuk tapi tidak bertobat. Salah satu alasan doa kita ditolak itu, Pak, dosa besar numpuk tapi tidak bertobat. Ibadah rajin tapi tidak ikhlas. Saya ulangi ya, Pak, dosa numpuk tapi tidak bertobat, ibadah rajin tapi tidak ikhlas. Salah satu sebab doa ditolak. Tolong kita koreksi. Sudah ikhlas nggak kita beribadah? Masih ada nggak dosa besar kita? Nyolong, korupsi, mencuri, ibu-ibu ngerumpi, itu dosa besar, Bunda. Jelek-jelekin, yang tiga dijelek-jelekin biasa. Pertama suaminya, kedua ipar perempuannya, ketiga mertua perempuannya. Saya psikolog, Pak. Setelah kita analisa tingkah wanita Indonesia, yang paling banyak dijelek-jelekin itu ada tiga. Pertama suaminya, kedua mertua perempuan, ketiga ipar perempuan. Kita robah, ibu jangan melakukan itu lagi, dosa besar, karena mereka orang terdekat kepada kita. Tega menjelek-jelekin suaminya, tega menjelek-jelekin iparnya, tega menjelek-jelekin mertuanya. Suaminya udah jelek, dijelek-jelekin lagi. Udah, ayat berikutnya surat 2 255. Mana penanggung jawab acara ini? Sampai jam berapa? Surat 2 255. Langsung. Allah tidak ada orang selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di dalam mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat melihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Allah pemilik apa? Langit dan bumi, kan?
Allah yang menciptakan langit dan bumi, kepadanya semua bergantung. Tapi manusia banyak bergantung kepada manusia. Manusia, Pak Eko, banyak mengadu kepada manusia, betul kan? Padahal disuruh mengadu sama dia, bukan sama manusia. Ada masalah ngadunya sama Allah, jangan sama manusia, jangan sama tetangga, jangan sama teman akrab. Curhat sama siapa Pak? Curhat tengah malam, habis tahajud curhat. Enak curhat sama Allah itu. Seperti saya kan udah hampir setahun saya sakit, curhatnya saya sama Allah. Hamba sakit ya Allah, sembuhkan hamba, ampuni dosa hamba ya Allah. Jadi curhat sama Allah. Kalau sama manusia kita dicemeh nanti. Baik. Yang kedua, mencari teman yang berakidah kuat. Karena teman sangat mempengaruhi karakter kita, Pak. Saya ulangi buat anak-anakku ya, anak-anakku, tolong mencari teman yang betul beragama yang benar ya nak, berakhlak yang benar, berakidah yang benar, sopan sama orang tua. Serajin apapun kamu nak ke masjid, sholat ke masjid, kalau melawan ibu durhaka tidak akan pernah mencium surga. Buat anak-anakku yang di belakang ini, sehebat apapun kamu nanti jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur, kalau melawan ibu, demi Allah tidak akan pernah masuk surga kamu. Pastikan memuliakan ibu. Ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Jangan kita sombong karena kita pendidikan kita S3, profesor, ibu kita tamat SD dari pedalaman Tegal, dari pedalaman Brebes. Tetap ibuku itu, dia melahirkan aku 9 bulan lebih dikandungnya, dia tetap harus kita muliakan. Peluk dia, cium dia. Buat anak-anakku ya, muliakan ibumu. Jadi apapun kalian nanti udah besar, ibu, 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 jangan pernah merendahkan mereka. Ya. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. 6 ayat 88. Jauhkan mic-nya, jangan terlalu dekat nanti ya, pecah suaranya. Surat 6 ayat 88. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk pada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyebutkan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Allah lah tempat kita mengadu, minta tolong. Tapi dalam kenyataan kenapa tidak kita lakukan? Tidak yakin, tidak percaya. Kenapa tidak percaya, Pak? Kenapa tidak percaya? Ada bisa jawaban. Kenapa udah? Orang nggak percaya sama Allah. Tapi ke masjid nggak tinggal dia. Contoh, hujan turun, masih banyak orang mengatakan aduh hujan, berarti mengeluh. Alasan apa kita mengeluh hujan diturunkan? Nanti suhu tinggi 39 derajat, 40 derajat, aduh panas, mau kapan kita bersyukur? Hujan turun, aduh, suhu panas, aduh, terus syukurnya mau kapan? Terus surat 31 13 Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Puncak dari semua kezaliman adalah mempersekutukan Allah. Tapi anehnya, kebanyakan umat Islam menasihati anaknya bukan masalah syirik, masalah ibadah. Nak, kalau ayah nanti meninggal, apa kamu masih sholat? Kalau ayah sudah meninggal begitu, begini, begitu, begini.
Coba ditanyakan, kalau ayah meninggal apa kamu masih menyembah Allah? Begitu meninggal rumahnya bikin jadi diskotik, karaoke, nyanyi-nyanyian. Bapak tahu nggak? Nyanyi itu haram sebenarnya Pak. Dengan musik gitu. Jauh, ya jauhlah dari Allah. Tapi orang Islam menganggap sebagian tidak, biasa aja. Hampir semua pesta ada band organ tunggal. Hampir semua pesta pernikahan saya lihat ada biduanita. Anehnya lagi, pengurus masjid menikahkan anaknya pakai organ tunggal. Bagi saya aneh itu Pak. Pengurus masjid lebih dahsyat lagi. Ustadz menikahkan anaknya pakai organ tunggal. Nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ada. Jadi kalau saya begitu Pak, udah saya kasih amplopnya, saya makan pulang. Kadang saya kurangi amplopnya, karena nggak makan saya, rugi kan, amplopnya gede. Masya Allah. Karena bagian budaya sudah di Indonesia itu. Perpisahan kepala kantor, kepala dinas, kepala cabang, musik, betul ya udah, nyanyi-nyanyi, joget. Subhanallah. Terus poin terakhir, surat 2 ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lagi-lagi disuruh menyembah Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Kenapa sebanyak itu ayat surah dalam Al-Quran memuliakan Allah? Karena Allah Maha tahu kita lalai dan lupa, kita alpa. Ya, kita tambah dikit lagi ya. Poin keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Poin kelima, berdoa untuk diberikannya kekuatan dalam menjaga akidah yang benar. Saya ulangi, ini penting. Berdoa sungguh-sungguh untuk diberikan kekuatan dalam menjaga akidah yang benar. Surat 3 ayat 8. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Doa ini sangat agung dan mulia, karena ada kecenderungan ibadahnya rajin tapi syiriknya bercampur. Oh, saya punya cincin ini katanya, kalau saya pakai ini rezeki saya mudah Pak. Oh, saya punya gelang Pak, saya ambil dari kampung, kalau saya pakai gelang ini alhamdulillah saya kalau ditinju nggak apa-apa, kalau ditikam nggak luka. Akhirnya syirik. Sampai sekarang masih banyak keyakinan orang seperti itu Pak. Oh, kalau saya pakai ini saya kuat ditikam. Subhanallah. Anehnya bangga budaya-budaya seperti itu. Ya, satu lagi, surat berapa? 2574. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kesimpulan hari ini adalah untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, satu, harus memperkuat akidah. Kedua, mencari teman yang berakidah yang kuat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Yang kelima, sungguh-sungguh berdoa untuk diberikan kekuatan dalam menjaga akidah. Pertanyaan silakan, ada pertanyaan? Besok kan Ahad, kita kosong. Saya buka kesempatan bertanya. Zaman Rasulullah itu tanya jawab itu biasa. Ada pertanyaan? Silakan. Saya dulu kalau ada ustaz ceramah tidak pernah tidak bertanya. Ukhuwah yang kita bangun itu selalu kadang berhubungan dengan karena kita saudara.
Ukhuwah yang kita bangun karena kita kenal baik. Kadang kalau nggak kenal baik, nyalam orang aja nggak mau. Saya sering perhatikan di masjid ini. Kalau dia tidak kenal baik, kita walaupun duduk di depan dia, nggak mau nyalam. Justru kesempatan kita bersalaman perkenalkan diri. Saya sianu Pak, jamaah masjid ini sudah lama di sini. Makanya kalau ada orang baru, saya yang aktif. Bapak, saya lihat orang baru ya, tinggal di sini atau tinggal sama anak Pak? Tinggal sama anak. Oh iya. Kita kadang kalau nggak kenal dekat, oh nggak saudara, nggak mau bersalaman. Keliru sekali itu. Kenapa saya senang bersalaman? Menggugurkan dosa saya. Seperti nantilah, pulang-pulang gitu aja kan. Minimal berapa orang lah kita salam. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya. Dari sebelah kanan. Ini anak muda ini, ayo bertanya dong, cerdas. Ciri-ciri orang anak muda itu cerdas. Ini ngapain ke masjid kalau duduk aja kayak gitu? Ada lagi? Iya. Yang harusnya kalau puasa itu berbahagia, soalnya Apa? Tidurnya orang berpuasa. Enggak. Nanti saya tidur aja seharian Pak. Enggak ada hadis itu. Nanti orang tidur semua Pak. Tidur terus yang ada. Tidur semua. Saya tidur nanti. Habis sahur tidur sampai zuhur. Justru di Ramadan itulah sebanyak-banyak kita baca Al-Quran. Karena pahalanya tingkatkan 1000 kali. Sholat sunnah tingkatkan 1000 kali. Sedekah 1000 kali. Makanya jangan heran ibu-ibu kita di kampung dulu setiap hari bikin kolak, bikin bubur sedekah. Habis Ramadan nggak ada sedekah dia lagi. Tapi setiap hari bikin kolak. Karena yang pahalanya besar. Bapak juga begitu gajian sedekahkan selama Ramadan ini. Gak usah semua karena ada anak istri. Ya, banyak sedekah. Kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih bisa ketemu Ramadan. Kalau saya insya Allah ketemu, bapak-bapak yang saya ragu, ya. Udah Pak Yanto dari PDIP ada pertanyaan. Mungkin maksudnya daripada berbuat maksiat, mending tidur, maksudnya itu gimana? Jangan dibandingkan ke maksiat dong, itu ekstrim itu. Masa bulan Ramadan bermaksiat? Udah aliran sesat beliau ini. Namanya Ramadan itu orang berlomba-lomba meningkatkan ibadah, kualitas ibadah. Makanya ibu-ibu di belakang saat di depan sana Bu, Ramadan ini jangan ketemu-temu ibu-ibu kalau nggak bisa menghindari ngerumpi itu. Penyakit ibu-ibu ngerumpi itu lagi susah ditinggalkan. Ya, ada lagi. Baik, karena waktu besok masih masuk kerja ya, cukup sekian, kita sambung insya Allah tahun depan. Insya Allah. Doa kebetul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.